Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali lagi melakukan seluruh aktivitas kita di dalam belajar. Namun sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita kembali lagi memuji memuliakan Tuhan dengan pujian Lingkupiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami lagi kesempatan menikmati hari yang baru, di mana kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami hari ini, Engkau telah memberikan waktu bagi kami datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebagai cara Tuhan di dalam memelihara akan kehidupan iman kami Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani hidup kami tahu Tuhan apapun yang kami lakukan,
Itu semuanya didasari dengan satu pemahaman, oleh karena Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kami, sehingga kami dituntun dan diarahkan agar apa yang kami lakukan dan kami pikirkan, bahkan yang kami rencanakan hari ini, sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tuntun kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mohon untuk anak-anak kami boleh memperhatikannya di setiap Alkitab masing-masing. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memanjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema dari renungan santapan harian, masuk jebakan. Ya, anak ibu, kita melihat bahwa pada saat ulang tahun Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan raja dan tamu-tamu. Dan Herodes sebagai raja ingin memberikan setiap permintaan kepada anaknya Herodias, sehingga ketika anak Herodias menari itu menyukakan hati Herodes. Namun hal itu dipakai oleh Herodias untuk menggunakan anak perempuannya supaya meminta sesuatu kepada Herodes. Dan Herodes yang telah berjanji untuk mengabulkan apa saja permintaannya, maka permintaan itu pun akhirnya diungkapkan bahwa anak perempuan itu ingin kepala Yohanes dipenggal dan diletakkan di sebuah talam. Anak-anak kami masuk dalam jebakan. Inilah cara-cara iblis yang iblis senantiasa lakukan kepada orang-orang yang dipikirkan, yang diharapkan oleh iblis, yaitu bisa menjadi mangsanya, menjadi pengikutnya. Ya, kalau kita melihat bagaimana cara-cara iblis menjebak ketika Adam dan Hawa pertama kali tinggal di Taman Eden, dan iblis menggoda Hawa sehingga Hawa akhirnya harus melanggar dan tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Hal itulah yang membuat akhirnya Adam dan Hawa harus menerima hukuman dari Allah, yaitu diusir dari Taman Eden. Nah, anak kami, jebakan iblis, bujukan iblis akan membawa kita jatuh kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak bentuk cara-cara ataupun cara-cara yang dilakukan oleh iblis untuk membawa setiap orang-orang agar menjadi pengikutnya. Nah, anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan, jikalau kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, mari kita mengenal betul apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Kita harus benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang sudah Allah lakukan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka kita
tidak akan mungkin main-main dengan apa yang menjadi bujukan-bujukan iblis. Kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamai bagi kita, untuk menjadi korban bagi kita di dalam merencanakan keselamatan atas kehidupan yang Tuhan berikan untuk manusia boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Ada banyak saat ini kesempatan-kesempatan yang tanpa kita sadari dipakai oleh iblis untuk membawa kita akhirnya jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan Yesus untuk menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Biarlah itu menjadi satu pemahaman yang benar bagi kita, sehingga kita akan melihat bagaimana cara Allah menuntun seluruh kehidupan kita agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar peka terhadap apa yang menjadi keadaan di sekeliling kita, karena kita tahu iblis dengan segala cara-cara akan menyeret kita, membawa kita untuk kita tidak mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Namun kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus akan menolong kita dan melepaskan kita untuk bisa melakukan apa yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan kita adalah orang-orang yang telah menikmati karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Baik anak ibu, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita agar kita bisa menjalani hidup di sepanjang hari ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami agar kami tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala tipu daya iblis yang seringkali Tuhan membawa kami masuk di dalam satu perbuatan yang menentang akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami khususnya di dalam setiap apapun yang menjadi tugas kami sepanjang hari ini Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini belajar, kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka mempergunakan setiap waktu dengan baik, peka terhadap apa yang menjadi hal yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang akan kami jalani di sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu kami melakukan sesuatunya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kehidupan kami untuk kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.